Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai sahabat wow semuanya. Kembali lagi di YouTube channel aku, masih bersama dengan Yolanda Wulandari. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar dan membahas tentang Total Quality Management bab 14 pada mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Adapun submateri yang akan kita bahas pada video kali ini yakni konsep dasar Total Quality Management, yang kedua pengertian Total Quality Management, selanjutnya pemikir-pemikir Total Quality Management, yang keempat implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan, yang kelima pilar Total Quality Management, yang selanjutnya hambatan implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan, dan yang terakhir yaitu filosofi baru. Masuk ke pembahasan materi yang pertama. Nah, pada dasarnya setiap lembaga pendidikan atau sekolah pastinya menginginkan memiliki mutu yang tinggi dan unggul. Nah, untuk mewujudkan hal ini, mutu pendidikan yang tinggi dan unggul tersebut, lembaga pendidikan harus menerapkan serta melaksanakan Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu. Total Quality Management merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Pada awalnya, Total Quality Management ini berasal dari dunia bisnis dan diterapkan khusus pada dunia perusahaan saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, Total Quality Management atau TQM juga diterapkan dalam dunia pendidikan. Beranjak ke materi selanjutnya yaitu pengertian Total Quality Management. Menurut Zahro, pada tahun 2013, Total Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui perbaikan secara terus-menerus atas jasa, manusia, produk, dan juga lingkungan. Nah, Nasution pada tahun 2000 juga berpendapat Total Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing sebuah organisasi melalui perbaikan secara terus-menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, lingkungan, dan juga proses. Nah, berdasarkan pengertian dari beberapa ahli di atas mengenai Total Quality Management, paling tidak terdapat 4 konsep dalam Total Quality Management, yaitu quality, kepuasan pelanggan, perbaikan secara terus-menerus dan menyeluruh di semua komponen organisasi. Beranjak ke materi selanjutnya yaitu pemikir-pemikir Total Quality Management. Ada 4 orang ahli pemikir Quality Management. Siapa aja sih? Yang pertama yaitu W. Edward Deming pada tahun 1990 hingga 1993. Nah, yang kedua J.M. Juran pada tahun 1904 hingga 2008. Yang ketiga Armand P. Feigenbaum pada tahun 1992. Dan yang terakhir yaitu Philip B. Crosby pada tahun 1926 hingga 2001. Materi selanjutnya yaitu implementasi Total Quality Management dalam lembaga pendidikan. Beranjak dari hal tersebut, Zahro pada tahun 2013 mengemukakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengimplementasian Total Quality Management dalam lembaga pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbaikan secara terus-menerus. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus oleh pihak lembaga pendidikan ke arah peningkatan yang lebih baik. Yang kedua, adanya standar mutu. Adanya standar mutu ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan mutu. Nah, dengan adanya standar ini, lembaga pendidikan berusaha mengembangkan lembaganya. Yang ketiga, adanya perubahan budaya atau kultur. Nah, pada tahap ini, lembaga pendidikan harus pandai memilih dan memilah budaya yang baik dan tidak untuk lembaga pendidikannya. Yang keempat, adanya perubahan organisasi. Organisasi harus diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan. Semua anggota harus aktif dalam melakukan peningkatan mutu. Dan yang terakhir yaitu adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Prosedur dalam mengimplementasikan Total Quality Management pada dasarnya menempuh 3 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pengembangan sistem. Yang ketiga, implementasi sistem. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum dalam Total Quality Management, yakni 1. Leadership atau kepemimpinan, yang kedua rekrutmen dan pelatihan, yang ketiga sistem reward, dan yang keempat aturan organisasi, serta yang kelima budaya kerja. Masuk ke materi yang kelima yaitu pilar Total Quality Management. Critch dan Crutchfield pada tahun 1962 mengemukakan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan Total Quality Management, yakni proses, produk, organisasi, pemimpin, dan juga komitmen.
Nah, pada lembaga pendidikan atau sekolah, lulusan merupakan titik pusat tujuan. Lulusan berkualitas tidak mungkin terwujud tanpa adanya proses pendidikan yang bermutu. Proses pendidikan yang bermutu tidak mungkin ada tanpa organisasi sekolahan yang tepat dan efektif. Untuk memajukan organisasi sekolah yang efektif juga diperlukan pemimpin yang kuat, dan pemimpin itu sendiri harus mendapat dukungan komitmen dari seluruh perangkat sekolah, yaitu guru dan staf sekolah. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu hambatan implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Setidaknya terdapat dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Menurut Zahro pada tahun 2013, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu strategi pembangunan lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku, alat belajar lainnya, sarana pendidikan, pelatihan guru, dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan meliputi pendidikan dasar, menengah, dan atas akan dapat menghasilkan output atau keluaran yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua yaitu pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat macro-oriented yang diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak dari faktor yang diproyeksikan di tingkat makro atau pusat tidak terjadi atau tidak berjalan semestinya di tingkat mikro lembaga pendidikan. Nah, dengan kata lain, kompleks cakupan permasalahan pendidikan seringkali tidak dapat diperkirakan secara utuh dan juga akurat oleh birokrasi pusat. Masuk ke materi selanjutnya yaitu filosofi baru. Menurut Prawi Rosentono pada tahun 2007 dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu Terpadu, bahwa para manajer atau pemimpin harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuannya agar produk yang dibuat dapat dipakai dalam masyarakat karena produk mempunyai mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dasar dari filosofi mutu produk mempunyai beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada pendekatan tunggal untuk memecahkan masalah mutu produk dalam organisasi. Yang kedua, produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang baik, proses produksi yang andal, dan manajemen pembelian bahan baku yang juga sangat baik. Penerapan Total Quality Management dipermudah oleh beberapa piranti yang sering disebut alat Total Quality Management. Alat-alat ini membantu kita menganalisis dan mengerti masalah-masalah serta membantu membuat perencanaan. 8 alat Total Quality Management yang diuraikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu curah pendapat atau sumbang saran brainstorming. Yang kedua diagram alur atau bagan arus proses. Yang ketiga analisis SWOT. Yang keempat ranking preferensi. Yang kelima analisis tulang ikan atau diagram sebab akibat. Yang keenam penilaian kritis. Yang ketujuh benchmarking. Yang kedelapan diagram analisis medan daya atau bidang kekuatan. Selesai sudah pembahasan materi kita pada bab terakhir yaitu bab 14 Total Quality Management pada mata kuliah pengelolaan pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan setulus-tulusnya kepada semua Sobat Wow atas dukungannya pada channel YouTube saya. Saya akhiri, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.